get in my way and to be put down. It ain't your place, all this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it, the noose it fits. I'm losing shit, a stupid myth. You choose to live or choose to dip. You choose to fight or lose your grip and lose a gift. Halo guys, apa kabar? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Selamat datang kembali di Be Delightful Channel bersama aku Ray, your Tarot Reader. Ini adalah mini reading, readingan singkat durasi 10-15 menit dari Be Delightful untuk menemani siang kamu guys. Oke. Walaupun readingan ini singkat, tapi aku akan berusaha untuk menyampaikan pesannya semaksimal mungkin ya. Readingan ini akan bersifat general, bisa tentang apa saja. Silakan kamu tarik ke dirimu sendiri, ke situasi yang kamu hadapi. Bisa jadi dalam hal romance, relationship, hubungan dengan teman, saudara, sahabat, atau dalam karir juga ya, dalam bisnis, oke, keuangan, whatever, oke. Karena aku akan ambil scraping istilahnya atau clipping ya, potongan peristiwa tertentu, dan kemudian kita akan lihat kira-kira apa pesan-pesan yang penting yang perlu kamu dengarkan mengenai potongan klip atau peristiwa tertentu tersebut. Oke. Ribet amat sih. Aku hanya akan ambil 3 kartu saja untuk readingan ini ya guys, dari deck tarot. Dan kemudian aku akan klarifikasi masing-masing kartu. Tidak ada video extended guys, dan tidak ada kartu oracle, karena oracle itu tujuannya menasehati, dan aku yakin kalian di siang hari seperti ini gak pengen dinasehati guys, oke? Tema atau judul dari readingan kita hari ini, mini video hari ini adalah apakah keputusanmu benar? Oke, kamu mengambil keputusan baru-baru ini ya, di Januari tentunya ya guys. Dan kemudian saat ini kamu masih meragukan, udah bener gak sih keputusan gua itu ya, udah bener gak sih keputusan gua untuk membeli barang diskon itu. Jangan-jangan ada diskon yang lebih baik di tempat lain kayak. Oke, whatever ya, tentang apa saja. Tapi yang jelas intinya adalah kamu meragukan, saat ini kamu sedang meragukan apakah keputusan yang baru-baru ini kamu ambil benar atau tidak. Oke, kita segera mulai saja guys. I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit. Please bless this reading for all zodiac sign, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars, dari Taurus sampai ke Pisces, yang saat ini sedang ragu apakah keputusan yang diambil sudah benar, apakah keputusan yang dia ambil tepat. Oke, let's see. Apa kartu yang terbuka itu yang akan aku bacakan ya guys, karena aku ini tarot reader ya. Yes, the Ace of Cups ya. Aku lihat ini tentang yang penting enaknya gua. Oke, Ace of Cups itu me first, me the number one, kayak begitu. Jadi keputusan yang kamu ambil ini pasti berkaitan dengan menyelamatkan dirimu guys ya, karena Ace of Cups ini I'm the first, I'm the most important ya. Aku tidak mau memikirkan apapun, aku yang paling penting. Keputusan yang kamu ambil berkaitan dengan itu. Mari kita lihat. Karena biasanya kan kalau ada keraguan-raguan kan, setelah itu kamu memikirkan, loh jangan-jangan nih yang keputusan yang aku ambil ini merugikan seseorang gitu ya kan. 3 kartu saja guys. Wow, aku kayak pernah lihat readingan ini di mana gitu ya. Ada seseorang yang personal reading ke aku kemarin guys, baru kemarin personal reading ke aku. Kayak begini hasil kartunya ya. Kemungkinan besar kolektif memang begini energinya. Ini tentang keputusan juga, I don't know. Oke. Jadi gini, ada sedikit kesan arogan atau sombong yang aku lihat dari dirimu ketika sedang, panas banget guys, mana aja. Ketika membuat keputusan ya di beberapa waktu yang lalu. Ace of Cups ditambah the Queen of Wands itu guys sama seperti kayak cewek cantik yang gak pernah mau mendengarkan sweet-sweetan laki-laki. Psst, gitu-gituin cowok gitu kan. Dia gak pernah mau melihat ya. Cewek cantik loh ini, bukan cewek sok cantik, oke? Jadi dengan munculnya the Queen of Wands di sini, memang aku lihat ketika kamu membuat keputusan itu the past ya, di masa lalu itu kamu merasa dirimu pantas untuk melakukannya gitu ya, yakin banget gitu guys, full of confidence dalam melakukannya. Menurutmu kamu layak untuk dihargai. Oke, kamu layak untuk mendapatkan perlakuan yang baik. Kamu layak untuk dikagumi. Kamu punya nilai lebih dari yang lain. Karena itulah seharusnya kamu itu mendapat perlakuan yang istimewa. That's the Queen of Wands yang aku lihat di sini, oke? Tapi karena kamu tidak diperlakukan dengan istimewa sesuai dengan keinginanmu, lalu kamu membuat keputusan yang berkaitan dengan, kalau kamu tidak membuat aku istimewa, maka aku akan memperlakukan diriku dengan istimewa. Efek sampingnya, kemungkinan besar kamu tidak akan punya akses ke aku lagi. Oke?
Ya, itu yang terlihat di recent past. Let's say misalnya ini adalah tentang pekerjaan, oke? Baiklah Pak, kalau memang Bapak tidak bisa menghargai hasil kerja saya, saat ini juga saya minta saya jadi CEO. Nggak guys, itu mimpi. Udah jelas-jelas kinerja kamu nggak dihargai, masa kamu minta naik level sih? Misalnya kamu lagi di kantor gitu ya, dan kemudian kamu sudah sampaikan semua komplainmu misalnya gitu, atau keluh kesahmu, catatan-catatan yang kamu buat mengenai pekerjaanmu begitu, tapi diabaikan gitu guys, atau kamu kamu sosok aja, kamu biasa aja gitu, padahal menurutmu kamu nggak biasa aja. And that's right, the Queen of Wands bukan orang yang biasa aja ya. The Queen of Wands guys bukan orang yang biasa aja. Ini orang yang luar biasa. Queen paling cantik di tarot itu hanya Queen of Wands. King paling cantik di tarot itu hanya King of Wands. Oke, paling cantik, paling karismatik, paling dia tuh akan punya energi yang berbeda dengan energi-energi lainnya kayak begitu ya. Aries, Leo, Sagittarius yang kuat sekali aku lihat di sini guys. Jadi kalian itu bilang kalau aku tidak dihargai, aku akan menghargai diriku sendiri, seperti itu ya. Dan kemudian di tengah ini ada kekecewaan guys, Five of Cups ya. Aku rasa memang yang kamu lakukan itu sudah maksimal, dan yes, itu maksimal. Queen of Wands tidak akan melakukan yang tanggung-tanggung guys. This is Queen, ini ratu, oke? Yang kamu lakukan itu sudah maksimal, dan yang kamu terima tidak maksimal. Yang kamu terima itu malah kekecewaan, karena Five of Cups itu tidak diperlakukan sebagaimana mestinya, oke? Itulah yang saat ini terjadi padamu. Even guys, kamu merasa udah tidak diperlakukan sebagaimana mestinya, tapi kamu masih tetap meragukan keputusanmu itu. Ya, jadi posisi Queen of Wands-mu ini bimbang dari yang 100% sure, confidence, menjadi goyang saat ini, oke? Dan aku lihat gak lama lagi kamu akan kembali ke energi Wands, kayak ke top high atau high position of Wands. King dan Queen itu sebenarnya satu level guys ya. Ini yang satu feminim, yang satu maskulin. Oke, dari pola pikir mungkin akan berbeda begitu, dari cara bertindak akan berbeda, tapi energinya masih sama-sama Wands ya, sama-sama tahu harga dirinya berapa, sama-sama tahu nilainya berapa, sama-sama tahu kehormatannya berapa ya. Jadi yang aku rasakan di sini guys, kebimbanganmu itu hanya akan sementara waktu ya. Mari kita segera klarifikasi saja kartu-kartu ini untuk mencari informasi lebih detail. Dimulai dari The King of Wands, The Queen of Wands ya, terbalik. Ketika kamu membuat keputusan ini, kamu sangat yakin gitu. Let me clarify the Queen of Wands. Untuk mereka saat ini yang sedang bimbang dengan keputusannya, apakah keputusannya sudah tepat atau tidak? Queen of Wands, yes. Oh, the Sun, the Moon. Oh, begitu. Ini langkah-langkah terjadi, langkah-langkah lato-lato ya. Ini agak-agak jarang kejadian ya guys. Kartu The Sun dan kemudian kartu The Moon datang bersamaan. Ini the opposite things ya. Ini seperti siang dan malam. Oke. Jadi kalau Queen of Wands datang bersama The Sun dan The Moon, ketika kamu membuat keputusan itu, kamu bisa berada pada puncak kebahagiaanmu atau kegembiraanmu, euforianya itu luar biasa sampai ke puncaknya. Tapi sedihmu pun sampai ke bottomnya, sampai ke bawahnya kayak begitu ya. Campur aduk aku lihat perasaan yang kamu jalani atau kamu alami dalam membuat keputusan ini. Tapi dengan datangnya kartu The Eight of Pentacles di sini guys, menurutmu you did the right choice, you did the right decision kayak begitu ya. Even perasaan campur aduk, kamu melakukan hal yang tepat. Listen to your intuition guys. Kamu harus bisa mendengarkan suara hatimu itu ya, karena The Moon and the Sun datang berbarengan itu orangnya kayak bukan ragu-ragu ya, bukan ragu-ragu, tapi rasanya itu max to the top, max to the bottom begitu. Beda kalau ragu-ragu. Kalau ragu-ragu itu di sini guys. Nah, kamu itu gini, paling atasnya dan paling bawahnya dapat begitu ya. Seharusnya dalam keadaan seperti ini kamu tidak perlu menyesali apapun lagi guys. Apapun itu kamu tidak perlu sesali. Let's say misalnya ini tentang pekerjaan tadi ya. Kamu sudah mendapatkan yang terbaik di situ, atau melakukan yang terbaik yang bisa kamu lakukan di situ, dan kamu sudah mendapatkan hal yang paling menyedihkan di situ. Kamu sudah merasakan tangis yang paling sedih di situ, dan kamu sudah merasakan tawa yang paling gembira di situ. Tidak ada level yang belum kamu jalani di sini. So, dalam membuat keputusan kamu qualified. Paham gak ya? Kita ambil contohnya kalau seandainya ini adalah pacaran ya. Hal yang membahagiakan bersama dia kamu udah jalani, dan hal yang paling menyedihkan pun kamu udah jalani. Atas dan bawah kamu sudah dapatkan, dan saat itu guys, ketika posisimu begitu, kamu layak untuk membuat keputusan apapun. Kamu qualified untuk membuat keputusan apapun. So, don't worry about your decision ya. Kita teruskan dengan center of the reading, ada kartu The Five of Cups.
Kayaknya kamu pergi atau kamu membuat keputusan as the Queen of Wands yang cantik dan agak songong tadi guys, tapi masih menyimpan sedikit kekecewaan ya. Mari kita lihat informasi lebih detail tentang kekecewaanmu ini guys. Let me clarify the Five of Cups please, thank you. Wow, the Ten of Swords, the Star ya. The Hierophant. Kalau kamu nggak kecewa, kamu nggak dapat solusi. Itu yang kata kartu ini di sini. Kalau seandainya kamu masih bolak-balik dari the sun ke the moon, puncak ke bawah, itu akan ada movement di dalam yang tidak bergerak kemana-mana. Maksudnya tidak proses pindah, tapi movementnya di situ-situ saja gitu, naik turunnya di situ-situ saja. Dan kamu nggak akan dapatkan solusi untuk kekecewaanmu ini. Ya, kekecewaan itu sendiri yang akhirnya mengeluarkan solusi bahwa kamu harus berani bertindak. Dan sebagai orang yang bertindak, kamu qualified karena sudah pernah atas, sudah pernah bawah. Oke, jadi kekecewaan yang kamu dapatkan ini anggaplah sebagai trigger guys ya, untuk kamu berani membuat keputusan itu. Kalau tidak ada kekecewaan itu, kamu tidak akan pernah berani membuat keputusan. Ya, kalau tidak ada tangis yang paling menyedihkan dan tawa yang paling gembira, yang paling keras di dalam situasi yang kamu hadapi beberapa waktu yang lalu, kamu nggak akan pernah bisa berani membuat keputusan. So it is what it is istilahnya. Memang beginilah jalannya. Ya, yang paling penting perlu kamu ketahui adalah this is Major Arcana ya guys, the Star dan the Hierophant. Ini cara konvensional atau cara yang paling masuk akal untuk keluar dari permasalahanmu itu. As the Queen of Wands ini tahu itulah yang terbaik. Ya, jadi kalau ada pun keraguan-raguan, kalau ada pun kekecewaan, the Five of Cups, jangan lihat kecewanya, tapi lihatlah dari apa hasil yang keluar dari kekecewaan tersebut. Apa tindakan yang kamu buat dari kekecewaan tersebut? Look at you now as the Queen of Wands, and your future-nya kembali ke Wands. Kalaupun ada kekecewaan, kebimbangan, keraguan-raguan, benar nggak sih aku buat keputusan seperti ini? Benar nggak sih aku resign dari perusahaanku? Benar nggak sih aku menutup bisnisku? Benar nggak sih aku minta putus dari pacarku? Benar nggak sih aku mengajukan cerai dari pasanganku? Dalam cerita ini atau scraping clipping ini, potongan situasi atau keadaanmu saat ini, yes, you did the right choice. Dan kamu qualified dalam membuat keputusan itu. Kamu adalah orang yang benar-benar berhak untuk membuat keputusan yang seperti ini ya. Jadi masalahmu itu hanyalah tentang mengingat-ingat kekecewaanmu, dan kamu mengingatnya di arah yang berbeda. Kamu mengingatnya betapa sakitnya, betapa capeknya, betapa lelahnya dulu. No. Semua yang terjadi yang mengecewakan itu adalah trigger untuk membuat kamu mengambil keputusan, supaya kamu bisa berani mengambil keputusan. Dan kamu berhasil mengambil keputusan. Kamu berani mengambil keputusan. Kamu pemenangnya, kamu bukan yang kalah ya. Queen of Wands tidak pernah kalah guys. She is a queen. King of Wands pun tidak pernah kalah. He is a king. Ini satu orang. Cuman memang tarot kadang-kadang berubah keluar begitu. Dia tuh hanya ingin menunjukkan the energy is still Wands. Don't worry about that. Ini tentang kemampuan, capability. Energimu masih tetap Wands. Keraguan-raguan ada di tengah. But in the past you are Wands. In the future you are Wands. Nothing to worry about. Ya, keputusanmu tepat, tidak perlu khawatir. Oke. Let me clarify the King of Wands as the final result. Oke. Wow, gila. The Magician datang itulah berarti it's like a miracle ya. Jadi kayak kamu melepaskan sesuatu dan kemudian ada yang digantikan untukmu guys. Look at this one ya. These two. The Knight of Pentacles ini tentang strategi, dan The Knight of Cups ini tentang apologizing dan kemudian offering yang berkaitan dengan emotion. Oke, ditambah dengan kartu The Magician di tengahnya. This is Major Arcana. Just wait, tunggulah sebentar lagi. Ya, momennya akan datang yang kamu lepaskan atau yang kamu tinggalkan, atau semua yang hilang akibat keputusanmu di masa lalu atau di beberapa waktu yang lalu ini, itu akan segera digantikan dan kamu akan merasa it's like a miracle. Wow, gila ya. Gak nyangka loh, gue ajaib banget. Wow, ini seperti mukjizat kayak begitu ya. Jadi mungkin kalau yang kerja resign begitu terus dapat tawaran kerja di tempat lain ya, atau ada kesempatan, peluang untuk menaikkan karirmu di tempat lain. Bisa jadi ada perubahan karir. It doesn't matter. Yang pasti kamu berubah, kamu berkembang dari yang lama menjadi versi yang terbaru.
Dunia ini tempat berkembang, don't worry about that ya. Kalaupun kamu di masa lalu posisinya di A dan di masa depan posisinya di F misalnya, tapi tetap kamu mengalami perubahan. Dan kamu berhasil menunjukkan jati dirimu kayak begitu guys ya. Kalau ini tentang romance, mungkin kamu related ke romance gitu karena kamu masih menyesali telah meninggalkan seseorang atau menyesali telah memutuskan seseorang misalnya seperti itu. Don't worry about that ya. Di sini dibilang keputusanmu tepat. Keputusan yang kamu buat di masa lalu itulah yang akan mendatangkan hadiah di masa depan ini untukmu. Jadi ketika ragu-ragu ini datang yang berkaitan dengan kekecewaan, silakan ingat bahwa kekecewaan itulah yang memaksa kamu, tanda petik memaksanya untuk membuat keputusan ini supaya di masa depan ada ganti yang lebih baik untukmu yang diberikan oleh universe, oke? Oke guys, itu aja yang aku punya untuk kamu guys dalam mini video tentang apakah keputusanmu benar untuk kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Sampai ketemu di readingan kalian berikutnya guys. Thank you very much. Dadah.